Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Kalau kemarin we discuss about light, ya, because for the next chapter is light and optical instruments. Jadi ada cahaya dan alat optik. And today is daily test ya. Tadi mungkin ada sudah ngerjakan untuk ulangan hariannya, ulangan harian terkait dengan vibration and wave ya, vibration and wave. Okay, we start now because sudah 5 menit ya. Oke, kita akan bahas sedikit ya. Ini kelihatannya sudah dibahas ya kemarin ya. Sebentar, saya akan share screen. Oke, kita bahas masih tekanan ya. Kita masih bahas tekanan di liquid aja. Yang kerjakan masih 22. Oke, ambil yang 100. Oke, as usual, I need your help to answer these questions, these all of questions, and we start with Mas Fahri. Please read the question, Mas Fahri. Yes. Number 1. Dibaca tak? Yes. When a fluid fills a closed container, it exerts pressure. Yeah, everywhere inside the corner. So, what is the answer, Mas? C, everywhere inside the container. Okay, this is based on the Pascal laws ya. Jadi ini sesuai dengan hukum Pascal. When a fluid fills a closed container, it exerts pressure. Jadi ketika cairan itu mengisi sebuah kontainer tertutup yang tidak bocor, maka dia akan menekan atau memberikan tekanan kemana? Arahnya, yaitu yang benar adalah everywhere inside the container. Jadi akan memberikan tekanan kemanapun atau ke segala arah. Ya. Jadi kalau ketika cairan itu masuk ke dalam sebuah tempat, maka cairan itu akan menekan ke segala arah. Oke, thank you Mas Fahri. And then number 2, please Mbak Mas Dharma, read number 2. The SI unit for pressure is named for the scientist who discovered that pressure is Okay. The SI unit for pressure is named for the scientist who discovered that pressure is bla bla bla. Maksudnya gini, ini pertanyaannya sebenarnya tentang satuan internasional ya. Jadi satuan internasional dari tekanan itu diambil dari nama seorang ilmuwan yang menemukan bahwa tekanan ditransmisikan equally throughout an enclosed fluid. Jadi secara sama. Jadi kalau misalnya ada 2 pipa atau 1 pipa tapi beda luas permukaan antara satu ujung dengan ujung yang lain, the pressure will be transmitted equally throughout an enclosed field. Jadi tekanannya itu akan diteruskan atau ditransmisikan sama. Jadi kalau misal di ujung
apa namanya, di ujung pipa itu luasnya misal katakanlah 5 cm persegi, di ujung yang lain misal 10 cm persegi, maka tekanannya itu akan ditransmisikan sama ya. Tetapi sesuai hukum Pascal, karena tekanan adalah P sama dengan F per A, luas penampang ini akan menentukan gaya yang diberikan dan dihasilkan. Kalau luas penampangnya sama-sama 10, kemudian gayanya adalah 10, maka 100, keluarnya juga 100. Tapi kalau di sini 10, tekanan 10, di sini kok 5, ya maka pasti akan menyesuaikan, karena P input equal with P output. Jadi tekanan yang masuk dan keluar itu sama, yang membedakan hanyalah variabel luas penampang lubang dan juga tekanannya saja. Atau maaf, yang juga gayanya ya. Gaya dorongnya yang yang membedakan. Oke, very good. Nah, ini banyak teori ya untuk soal ini. Oke, number 3, I need help from Mbak Atta. Please read the question, Mbak Atta. Number 3. Pressure exerted by a force on a given area, you should be divided the force by the area. Okay, very good. Ini this is a basic ya, basic concept of pressure ya. To find the pressure exerted by a force on a given area, you should bla 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 ya. Jadi kita untuk menentukan tekanan ini khususnya pada tekanan zat padat, itu kita membagi force by the area. Jadi tekanannya dibagi luas penampangnya. Jadi tadi saya ngomong keliru ya, kalau kalau gayanya 10, luas penampangnya 10, ya 10 bagi 10 gitu. Tapi gayanya dalam satuan Newton, jadi saya tulis di sini ya. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau misal ini kan sebenarnya kan tekanan ya P itu bisa can be found by divide the force by the area ya, kan begini. Tapi there is a note ya, there is requirement that the unit in a certain unit. Jadi unitnya atau satuannya itu harus pada satuan tertentu. Kalau gayanya ini harus dalam Newton satuannya. Terus kemudian areanya, the unit of area is meter square. How if the area unit is centimeters square? We have to convert in meter square. Jadi kalau misal satuannya itu centimeter persegi, maka kita harus mengkonvert atau mengubah satuannya di dalam satuan meter persegi ya. Jadi seperti itu. Oke, next the next number. Oke, I need help. Mbak Gisel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Gisel, please read the question and the answer of number 4. As was on water because water has greater density. Okay. This question actually so conceptual ya. Ini sangat konsep sekali ya. Ice floats on water because water has greater bla bla bla. Jadi saya gambar aja ya biar lebih gampang. Misal ya, kita kan kadang minum es tuh ya. Nah, es, nah airnya segini. Misalnya. Nah, esnya itu always floating ya. Esnya itu kan biasanya mengapung tuh ya, tidak tenggelam esnya. Nah,
Ice floats on water because water has greater bla bla bla. Jadi apa namanya, es batu itu mengapung di air karena air memiliki titik-titik yang lebih besar. Apanya? Yang benar tadi sudah dijawab ya, density-nya. Density itu apa? Massa jenis atau kerapatan. Jadi the density is so to us the distance of the particles at water ya, at water and also at ice or anything. Jadi kalau apa namanya massa jenis atau kerapatannya tinggi itu berarti the distance between one particle to the other particle itu sangat dekat. Jadi partikelnya itu jaraknya sangat dekat. Ya. Particle water ya, the particles of water is closer than particle of ice. Jadi kalau kita lihat maka partikelnya air itu lebih rapat daripada partikelnya es. Dan memang di es itu juga ada apa namanya? Mungkin juga ada rongga ya. There is a space, air space. Jadi ada rongganya di es sehingga apa namanya? Massa jenisnya itu lebih kecil gitu. Jaraknya partikel dalam es itu akan lebih kecil. Nah, karena es itu massa jenisnya lebih kecil, or the density is smaller than water, or the density of water greater than ice, it make ice floats on the water. Jadi kalau itu seperti itu maka esnya itu menjadi terapung di atas air. Nah, maybe when you are swimming in the swimming pool or in the water, ya, kamu kan kalau berenang kan biasanya kan kalau nggak bisa berenang kan tenggelam tuh. Atau biasanya kalau tenang gitu kita bisa mengapung. Ya. Karena ini apa namanya kalau di dalam pressure yang kita pelajari itu terkait dengan Archimedes ya. Jadi bagian tubuh kita yang tenggelam itu yang masuk ke dalam air itu memindahkan sejumlah air dan sejumlah air yang kita pindahkan itulah yang menjadi besaran dari gaya angkat yang mendorong kita ke atas. Ya. Contoh ekstrim lagi adalah ini apa namanya? Perahu karet ya. Perahu karet itu kan the content is air ya, gas ya. Jadi isinya udara. Tapi dia kemudian ditaruh di atas air kemudian menekan air sebagian tenggelam. Nah, maka tekanan ke atas atau gaya angkat yang sesuai dengan hukum Archimedes itu lebih besar daripada gaya berat dari perahu karet. Bahkan ketika ditumpangi oleh manusia itu masih lebih besar. Ya. Jadi itu. Kalau ini es di atas teh kita mungkin ya, atau sirup, kenapa dia mengapung ya? Because the water has greater density than ice. Oke, itu penjelasan saya. Oke, now we go to the next number. Oke, ini baru kita perhitungan. Oke, I need help from ya Mbak Aisyah. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam. Oke, how are you Mbak Aisyah? I'm fine. Okay, thank you. Now, help me to answer this question, number 5. Before answering, please read the question, Mbak. What is the liquid pressure if the water density is 1000 kilogram per meter and the gravity is 10 meter per second? Okay, what is the liquid pressure if the water density is 1000 kilogram per meter cubic and the gravity is 10 meter per second square?
5,000 Pascal. 5,000 Pascal. Very good. Before answering, Mbak, I want to ask you. There are three quantity ya. Ada 3 besaran di sini. The first is 0.5 meters, and then the second is 1,000 kilogram per meter cubic, and the third is 10 meter per second square. There are three quantity here. For 0.5 meters in the, what is this? 0.5 meters. Apa sih Mbak 0,5 meter ini? Besaran apa sih? Gak tahu. Kedalaman. Kedalaman atau deepness ya. And then 1,000 kilogram per meter cubic apa Mbak? Density. Very good, density. And then 10 meter per second square? Gravity. Gravity. So the notation that I have taught to you and I have explained to you maybe a few times ago ya, 0.5 meters is kedalaman, kita pakai H Mbak ya. And then density kita pakai apa Mbak? The notation? Kilogram per meter. No, I mean the notation Mbak. Notasinya, simbolnya. Pakai rho ya. Ya, and then gravity. Ya, oke. Nah, yang ditanya adalah apa ini? The liquid pressure. What is the formula of the liquid pressure, Mbak? Dikali semuanya. Oh, kali semuanya ya. P equal with rho and then dot G ya. And then dot H. Gitu Mbak ya? Iya. Oke, rho-nya adalah 1000, and then gravitation 10, and then heat or the deepness of the fish 0.5. Jadi 1000 kali 10 kali 0,5 hasilnya adalah 5000. Oke, thank you Mbak Aisyah. Oke. Okay, we continue to the next exercise. Okay. Now I need help from Mbak Kalila. Halo, assalamualaikum. Okay, Mbak Kalila, please read. Yeah. Please read number 1. A diver enters the water with a depth of 5 meters. What would be the pressure on the diver if the density of the water is 1,000 kilogram per meter cubic and the gravity was 10 meter per second square? Okay, very good. Before answering this question, as the question before, there are how many quantity at the question, Mbak? Berapa besaran, Mbak, di pertanyaan itu? Depth-nya 5 meter. Okay, the depth is 5 meters, and then The density of the water is 1,000. Okay, very good. And then Yeah. And the gravity. the gravity. Okay. For the pressure in liquid, the formula is pressure equal with density, yeah, and then dot gravitation, and then dot the depth, yeah, or the deepness. Okay. So, Mbak, the pressure can be found by multiplier of the quantity from the question. So the answer is
Then 1000 dikali 1000, yes, dikali 10 and yes. dikali 5. Okay, so 50,000 50,000 Pascal, ya. Pascal, iya. Yeah, Pascal actually newtons per meter square. Yeah, yeah, because of the scientists that concern to what is that? To study the pressure, especially for liquid pressure, is Blaise Pascal. So Newton per meter square replaced by Pascal, ya. Jadi diganti dengan Pascal. If we answer by using the unit Newton per meter square is also right answer, but if we want to answer with Pascal, it's okay. Jadi Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. Ya, karena yang ilmuwan yang meneliti atau yang mempelajari terkait tekanan yang tadi juga sudah kita bahas di pembahasan yang awal, bahwa tekanan pada jika ketika air dimasukkan ke dalam kontainer tertutup, kemudian ada salah satu bagiannya ditekan, maka cairan itu akan menekan ke segala arah. Ya, karena itu yang meneliti adalah Blaise Pascal, kemudian namanya dipakai untuk satuan tekanan, baik itu tekanan zat padat, solid pressure, liquid pressure, and also gas pressure. Jadi tekanan pada gas. Oke, Mbak Lila, thank you so much. You're welcome. Okay, next question. This is the principle of the concept of the hydraulic. Ya, jadi ini salah satu konsep dari dongkrak hidrolik. Maybe you ever seen a car that lift up, ya, by using a pump, ya. Jadi ada mobil kadang diangkat itu dengan menggunakan pompa, ya, atau mungkin seperti kompresor gitu, ya, yaitu. And also the brake system in our motorcycle and also a car, ya. Jadi sistem pengereman pada sepeda motor maupun mobil yang menggunakan hydraulic system. Jadi kalau dulu kan banyak pakai rem itu hanya pakai ada tali gitu, ya, atau kawat yang terhubung dengan rem kita yang ada di dekat tromol atau as itu, kemudian ditarik manual. Kalau sekarang by using different area at this question using notation A1 and A2 dengan menggunakan besar area tekannya A1 dan A2, itu akan menimbulkan perbedaan gaya, ya. If the area A1 and A2 is different, it make different force because the pressure at the left side and at the right side, the magnitude is the same. Jadi besaran atau besarnya tekanan pada sisi kiri dan sisi kanan itu sama, gitu. Besarnya sama, sehingga kalau A1 lebih kecil, F1-nya gede. Kalau A2-nya gede, F2-nya pasti lebih kecil, ya. Jadi seperti itu. Oke. Mas Alif, Assalamualaikum. Oh, nggak dengar ya. Mbak Kinanti, Assalamualaikum, Mbak Kinanti. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Kinanti. I need your help to read the question, Mbak.
What would be F2 if F1 equals 10 Newton? A1 equal to centimeter. A2 equal 8 centimeter. Okay, thank you so much. What would be F2 if F1 is 10 newtons and then A1 is 2 centimeters and A2 8 centimeters. Actually A1 and A2 it must be centimeter square ya. Jadi itu harusnya square. Tapi nggak masalah karena nanti satuannya kita akan coret ya. Mbak Kinanti, please keep your mic on, Mbak. Saya akan minta bantuan dan Mbak Kinanti akan saya bantu. Kalau yang kita tahu bahwa F1 Mbak Kinanti per A E1 ya, gitu ya. Rumusnya gitu ya. Ya. Equal F2 per E Tuh. itu. Nah, yang ditanya adalah apa? F2 ya. Ya. Maka itu it must be moved to the left side. Jadi A2-nya harus pindah ke kiri, Mbak ya. Kalau A2 di kanan itu sebagai pembagi, maka kalau di kiri sebagai apa, Mbak? Kali. Oke, very good. Sehingga kalau saya tulis di sini F1 per E1 ya. And then multiply with E2 ya. Ya. Oke, very good, Mbak. And then ini menjadi sama dengan F2. Oke, Mbak Kinanti. So, gimana ini? F1-nya berapa tadi? 10. Oke, 10. And then E1? 2. Oh, and then E2? 8. Ini bisa dicoret, Mbak ya. Multiply by 2 ya. 2 bagi 2 1 ya. Ya. 8 by 2, 8 divided by 2 berapa? 4. 4. Sehingga F2-nya adalah berapa, Mbak? 40. 40. And the unit is 40 Newton. Newton. Very good. Thank you, Mbak Kinanti. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau if E1-nya 2, jika plus penumpangnya 2, maka F1-nya 10. Kalau A2-nya 8, maka apa namanya? F2-nya 40. Ini saya tadi agak saya ingatnya tadi perkalian pembagian. Jadi begini. Nilai F1, the value of F1 divided by A1, it must be equal. It must be the same with F2 per E2. Jadi nilai F1 dibagi A1 itu harus sama dengan F2 per A2. Sehingga ini sebenarnya adalah tekanan pada lubang pertama ya sama dengan tekanan pada lubang kedua. Ya. Ini sedikit salah saya konsentrasi. Yang mengatakan bahwa berbanding F2 dengan A2 itu berarti berbanding lurus ya. Jadi F1 dengan A1 itu berbanding lurus, F2 dengan A2 itu berbanding lurus. Sehingga kalau F1 kecil, A1-nya harus kecil. Kalau F-nya besar, ya A-nya juga harus besar. Sehingga menimbulkan atau menghasilkan tekanan yang sama ya. Tekanan yang sama. Nah, P1 equal with P2, or the other words, we can say that the pressure at the left side is equal with the pressure at the right side. That is based on the concept of Blaise Pascal. Jadi kalau tekanan di lubang kiri sama dengan lubang kanan itu kemudian menunjukkan bahwa tekanan atau fenomena ini sesuai dengan
konsepnya Pascal atau Blaise Pascal. Oke? Any questions? No. Okay. We continue with the next number. I need help from siapa yang belum ya? Mbak Konita, Assalamualaikum. Oh, nggak dengar ya. Afzal, Assalamualaikum. Afzal? Oke. Mbak Askia, Alfi Siena. Assalamualaikum Mbak Askia. Tolong bantu saya untuk menjawab. So please keep your mic on. Tolong mic-nya di-on-kan Mas Fatur. For the first, please read the question, Mas. Question. Yeah, An number 3. object with a volume of 4 meter cubic is immersed 1/4 and float on water with a density of 1000 kg per meter cubic and a gravity of 10 meter per second. Square. How much is the buoyant? Okay, very good. Okay, Mas Fatur. This question is about Archimedes' law. An object with a volume of 4 meter cubic is immersed 1/4 part and floats on water with a density of 1000 kg per meter cubic and a gravity of 10 meter per second square. How much is buoyant? Jadi yang ditanyakan adalah gaya angkatnya, lifting force-nya ya. Nah, soal kayak gini tuh enaknya digambar aja ya. Jadi di sini ada tempat ya. Kemudian seperti ini. Kemudian ini ada cairannya. Kemudian ini ada bendanya. Nah, Mas Fatur. Ya, Mas Fatur rumusnya untuk gaya angkat. Multiply all. Gaya angkatnya adalah apa? Equal with density and then apa Mas? Multiply Gravity. Gravity, very good. Volume. Oh, very good. And then volume that exert the water. Jadi volume yang dipakai itu adalah volume bagian benda yang tercelup. Ya, berarti yang di bawah sini nih ya. Yang di bawah sini, yang tercelup. Nah, ininya Mas Fatur. The density is 1000. 1000 and then gravitation 10 meter per 10. second square. Yes, very good. And then the volume that exert the in the water Divided by ya. 1/4. Oke. Jadi yang tercelup sebentar ini immerse seperempat bagian. Berarti yang tercelup itu seperempat bagian sehingga seperempat kali berapa? 4. Jadi ya, yang tercelup ke dalam air itu cuma seperempat bagian. Jadi bendanya itu volume totalnya itu 4 meter kubik volume totalnya. Tapi yang tercelup seperempatnya. Jadi kita itu menggunakan volumenya itu adalah volume benda yang tercelup. So, Mas Fatur, what is the result, Mas Fatur? 10,000. 10,000. Okay, very good. Because 4 divided by 4 is 1 ya. 4 bagi 4 itu 1. 1 kali 10 kali 1000 maka the result is 10,000 ya.
Okay. And the unit is newtons. Okay. Thank you, Mas Fatur. Okay. Mas Fahri. Ya, halo. Okay, Mas Fahri, help me ya. The next question nih, number 4. Please. Gampang ini. The deeper the object, the bigger the buoyant. Apa sih maksudnya? The deeper the object. Apa ya? Saya kasih ilustrasi ya, I give you illustration ya. Sik. Oke, bentar. Ini ya. Misalnya ini ada dua sama ya. This is pretend that this one is these are equal. Ya, jadi misal begini. Benda di satu itu bendanya di sini, yang A. Ya. And then yang B itu bendanya itu di sini. Maksudnya semakin dalam objek maka semakin besar gaya angkat. Menurut Mas menurut Mas Fikri dan Mas Fahri gimana? Okay, before answering, I ask you, what is the formula of gaya angkat? Rho? And then, Sebenarnya. Oh, rumusnya Archimedes. Apa rumusnya? Rho dikalikan G tadi loh. oh alah. Dikalikan V ya. Oh yes. Yeah. So it means that the deepness or the depth of object is there is no relation with the buoyance. Jadi kedalaman itu tidak ada hubungannya dengan gaya angkat kan berarti ya. Yang berhubungan itu adalah massa jenisnya, kemudian gravitasi, kemudian volume benda. Ya. Kalau volume bendanya semakin besar, berarti gaya angkatnya juga semakin besar, Mas ya? Ya. Ya, jadi kalau misal perahu kecil dibandingkan perahu besar banget, maka gaya angkatnya ya lebih besar yang perahu besar itu. Karena air yang dipindahkan juga akan semakin banyak. Oke, thank you. Oke. Number 5. Mbak Kalila. Yeah. Read number 5, Mbak. The greater the difference in the cross-sectional area of the jack, the greater the difference in force. True. Oke, true. Ini kan the greater the difference in cross-sectional area of the jack, the greater difference in force. Jadi akan saling mempengaruhi ya. Tadi bahwa Ustaz Iko katakan bahwa force with area itu berbanding lurus ya. Jadi kalau misal force 1 tambah kecil, dikecilkan, maka E1 juga akan tambah kecil. Ya. Kalau dihubungkan dengan pipa yang berhubungan, karena sesuai dengan Blaise Pascal law bahwa pressure in equal with pressure out. Nah itu ya Mbak Lila ya. Yeah. Oke, thank you Mbak Lila. Question ya. Mbak Andini, please read the question here. Number 1, Mbak. A force of 10 x over an area of
1.5 meter square. What is the pressure? Okay, very good. A force of 10 Newton acts over an area of 0.5 meter square. What is the pressure? Okay, Mbak Andini, please keep your mic on. Mbak Yeah. Andini. Okay, Mbak Andini. 10 newtons. What is 10 newtons, Mbak Andini? Halo? Mbak Andini? Force, isn't it? Yes. Yes, okay. And then Mbak Andini, 0.5 meter square. What is 0.5 meter square, Mbak Andini? Area, isn't it? Okay. And then the pressure is force per area. Gitu ya Mbak Andini ya? Ya, oke. Berarti force-nya berapa? 10. Ya. And then areanya berapa, Mbak? 0.5. Sehingga 10 dibagi 0,5 atau 10 dibagi setengah berapa? Ini Wanus. Mbak Andini berapa, Mbak Andini? Mas Fahri? Ya. Berapa? 10 bagi setengah? 10 divided by 0.5. 20. Wait. 2. Astaga. 2 when? 2. Oke, ya. Ya. Jadi 10 dibagi 0,5 itu berarti kan gini ya. 10 atau gini, sorry. Aduh. Oke. Berarti kan 10 dibagi dengan setengah. Gitu ya Mas Fahri ya? Ya. Kalau Terus diubah kan berarti misal ini sama dengan dikali ya? ya. Dikali berapa? 2. 2/1 ya, dibalikan ya? Ya. Hasilnya adalah 20. Oke. Ya, jangan dilupakan ya konsep kayak begini ya. Oke. Oke, baik. Now number 2. Oh, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Mbak, please help me, Mbak. Read the question number 2. In a hydraulic system, a piston with a cross-sectional area of 10 square centimeter push on an incompressible liquid with a force of 40 newtons. The far end of the hydraulic tip connects to a second piston with a cross-sectional surface area of 100 square centimeters. What is the force on the second piston? Berapa? Ini kan Pak? Iya, berapa? 400 newton. 400. Ini kalau kita pengen cepet ya. Ini kan 40 newton sini Mbak ya. Ini F1 Mbak Aisyah ya. Iya. And then 10 square meter berapa? A2 ya? A1 ya? Iya. Oke. Berarti kan udah kelihatan tuh. F1 bagi A1 yaitu 40 bagi 10 berapa Mbak? 40 bagi 10. 4. Oke. Ini adalah kuncinya. Nah, yang kedua, we know that the area is 100 square centimeter square ya. Jadi area atau A2-nya adalah ini. Dan gitu ya Mbak Aisyah ya. Maka supaya the pressure it become 4, maka force-nya berapa gitu. Jadi ini 4
sama dengan ya X dibagi 100. Gitu Mbak Isa ya? Mbak Isa? Iya, Ya, berarti X-nya berapa berat tadi? 400. 400. Very good. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Thank you Mbak Aisyah. Oke. Okay. I think the other question have the same type with the question that we have discussed. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya kira selanjutnya itu masih mirip-mirip ya dengan pertanyaan yang kita diskusikan. Oke, any questions before we finish our meeting? Mas Fahri, any question? Nope. No, thank you. Balila, any question before we close this? No. Okay, very good. But Mas Dharma, any No. question? No, okay. Okay, I think the meeting finished ya. Thank you for your attention, and Ustaz Yugo say sorry if there are some mistakes. Yeah, keep spirit. Yeah, always pray on time, and then help your parents, bantu orang tua. Ya, study hard. Ya, and don't forget to exercise ya, olahraga. Mas Fahri exercise ya, Mbak Lila, Mas Dharma. And keep healthy. Yeah. Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You're welcome. See you.